Hey yo, ketemu lagi dengan gue JLAG, orang misterius yang suka digandrungi emak-emak komplek karena ketampanan gue. Mau cerita apa ya sekarang? Oh ya, lanjutin film Fobia 2 segmen 3. Bercerita tentang sepasang backpacker yang salah menumpang kendaraan. Siapkan paku, semen, pasir, batu, yuk kita bangun rumah tangga. Dua remaja asal Jepang ini bernama Yuki, dan kita panggil saja si imut dan lucu ini Iro. Nggak habis pikir ayak gitu orang Jepang karena Iro. Mereka merayakan kelulusan mereka dengan piknik mengelilingi Thailand. Karena waktu zaman itu belum ada ojol dan taksi online, Android belum familiar di dunia, HP pun masih pakai nit-nit. Mereka terpaksa memberhentikan mobil untuk menumpang ke Bangkok. Iro mencoba memberhentikan mobil tapi gagal. Nah, yang kedua kali nih, si Iro mencoba lagi sambil membuka jaketnya biar kelihatan seksoy. Namun tetap saja mobil tidak ada yang mau berhenti. Editor, back lagi dong bentar. Wow, so hot. Akhirnya si Yuki turun tangan dan bilang ke Iro, kalau mau memberhentikan mobil, begini caranya. Dia memegang uang kertas lalu melambaikan tangan ke truk yang lewat dan benar saja, itu berhenti. Ternyata di dalam truk itu ada dua orang, supir sama kernetnya. Si sopir namanya Pek Tamere, dan si tampan bernama JLAG. Maksudnya Joy. Sorry, karena mirip banget wajahnya sama gue. Joy berkata, kenapa Pek mau mengajak naik orang-orang asing itu? Si Pek berkata, udah diam aja lu, yang penting cuan. Hari gini cari cuan susah cuk. Cuan pokoknya nama. Pas Iro naik, dia terpeleset dan untungnya Joy berhasil menangkapnya. Dari pandangan si Joy kelihatan nih kalau benih cinta muncul. Pas Yuki dan Iro sudah masuk, si Pek langsung meminta uangnya dan Yuki langsung memberikan. Tapi si Pek minta 2 lembar, soalnya mereka ada 2 orang. Akhirnya dengan perasaan gak rela, si Yuki ngasih juga. Dan uang 1 lembarnya dikasih ke Joy. Bager pisan, supir. Pek bilang ke Joy, "Suati kayaut mak," yang artinya kalau kita sudah sampai, mereka akan dibuang. Bener gak sih bahasa Thailandnya gitu? Yang tahu komen dong di bawah. Di perjalanan, ibunya Iro menelpon dan berbincang memakai bahasa Jepang, yang intinya bertanya keadaan Iro. Iro bilang baik-baik saja dan dia sudah membeli hadiah buat ibunya. Begitulah kira-kira, JLAG kok bisa tahu bahasa Jepang? Ya iyalah, kan ada subtitlenya di film ini. Hahaha. Dan tiba-tiba ada yang menelpon Pek. Pek marah lalu mematikan teleponnya sambil bilang, berhentilah mempermainkanku. Telepon kedua, Pek menolak panggilan. Lalu telepon ketiga masuk. Pek membanting ponselnya yang membuat Iro juga mematikan teleponnya. Dari arah belakang terdengar suara seperti ada yang mukul-mukul truk kontainer. Yuki dan Iro bertanya, suara apakah itu? Joy bilang, apa kamu tidak mau memeriksanya? Pek yang sudah muak dengan situasi itu akhirnya banting setir ke jalan yang sepi. Yuki terus bertanya, mau kemana kita? Dan bilang hentikan mobilnya. Pek mengerem mobilnya lalu menodongkan Snappy ke arah Yuki biar dia diam. Lalu Pek turun bersama Joy. Mereka mengecek box dan terkejutlah mereka. Banyak mayat di dalam kontainer dan lebih anehnya lagi, mata mereka putih semua. Pek
Peck berinisiatif membuang mayat tersebut di lahan kosong. Peck menyuruh Joy untuk membantunya, guys. Saat Joy sedang menurunkan mayat, dia membawa sebuah pisau lalu menusuk perut salah satu mayat dan mengambil sesuatu di dalamnya. Oh, ternyata ada bungkusan narkoboy di perut mayat. Peck marah kepada Joy, kenapa dia menyelundupkan narkoboy. Dari sini kita tahu bahwa Peck adalah penyelundup orang dan Joy adalah penyelundup narkoboy. Narkoboy yang diselundupkan oleh Joy disimpan di perut para imigran dengan cara dibungkus dengan plastik lalu imigran menelannya. Tapi sayang plastik pembungkus narkoboy terlalu tipis, jadi pecah pas di dalam perut. Akhirnya mereka matot overdosis. Saat Joy dicarikan sama Peck, Yuki dari arah belakang mengambil pistol Peck lalu menodongkannya. Tanpa disadari Yuki, salah satu mayat bangun mendekati Yuki dan menggigit leher Yuki. Lalu semua mayat tiba-tiba bangun dan menyerang mereka. Yuki pun tewas. Jadi narkoboy ini penyebab mereka jadi zombie. Si Peck lari membawa mobil truknya. Lalu Joy menarik Iro supaya cepat lari. Mereka mengejar truk yang dibawa Peck. Akhirnya mereka bisa naik ke truk. Hal yang paling menegangkan ketika Iro sudah masuk naik truk, tapi si Joy masih berusaha naik sambil berlari. Dan di belakang Joy ada zombie yang hampir menangkap Joy. Mereka berhasil naik lalu menutup pintu kontainernya. Dan tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi terbalik. Dan ternyata ada satu zombie yang berhasil masuk truk dan membunuh Peck yang membuat truk kontainer terguling. Joy dan Iro selamat dan mereka berhasil keluar dari kontainer. Gak disangka hari sudah malam. Pas mereka keluar, Joy melihat kondisi Peck yang ternyata sudah tewas di dalam kontainer. Iro dengan wajah imutnya ketakutan melihat ada tubuh kecil yang ternyata seorang bocah bangun. Lalu celingak-celinguk keheranan mempertanyakan apa yang terjadi. Oh iya, waktu Peck dan Joy menurunkan mayat di lahan kosong tadi, itu kan gak semua tuh mayatnya sempat diturunkan. Termasuk si bocah ini juga masih ada di dalam kontainer. Pas Joy datang menghampiri Iro, si bocah yang gak ada lucu-lucunya ini ngambil kesempatan memeluk Iro. Waduh, karena dia takut Joy bawa pistol. Lalu Joy meletakkan pistolnya. Tiba-tiba datang mobil sedan yang kita gak bisa sebutin mereknya karena gak di endorse, yang oleng lalu berhenti. Joy melihat mobil tersebut dan rada-rada kaget Joy teh. Tapi tetap tenang karena di depan dia adalah si imut dan si seksinya Iro. Yalah, sok cool pisan sia Joy. Saat dia melihat bocah tersebut, Joy ingat kalau anak itu juga menelan bungkusan bubuk. Dan mungkin saja dia bisa menjadi zombie. Joy mengambil serpihan kaca mobil berniat membunuh bocah tersebut, tapi dihalangi oleh si Iro. Awas sayang, dia zombie, kata Joy. Si Iro tidak percaya dan menembak Joy tepat di pipi kirinya yang membuat Joy tewas seketika. Lalu si Iro membawa mobil sedan tadi pergi sambil membawa bocah yang emang gak lucu sama sekali. Suasana berubah menjadi pagi. Saat mereka melintasi rel kereta api, palang pintu tertutup menandakan ada si Komo lewat. Sambil menunggu kereta api lewat, Iro menatap ke arah seberang rel yang ternyata di sana ada pasar yang ramai sekali. Dia melihat ke bocah, buset, mata si bocah berubah putih semua yang menandakan dia sudah berubah menjadi zombie. Iro menodongkan senjata ke bocah zombie dan akhirnya kereta lewat lalu terdengar letusan 2 kali. Dari dalam mobil keluarlah bocah. Lah kok bocah? Lah, tadi suara letusan. Si Iro nembak apa anjing? Lanjutlah, si bocah zombie mendekati kerumunan pasar lalu menerkam salah satu pengunjung pasar. Film pun tamat dengan penuh kebocahan. Pesan film ini adalah jauhi narkoboy dan jangan terlalu percaya sama orang yang baru dikenal. Seperti di film ini, si Iro lebih percaya sama si bocah daripada si Joy. Dan di sini gue sadar satu hal, yang tampan akan kalah sama yang kebocahan. Di sini JLAG segenap kru Bangkong Channel mengucapkan Minal Aidin wal Faizin.
Bos, belum lebaran, woi. Iya salah. Maksudnya arigato gozaimasu.